semuanya, dengan saya Jessica Alicia. Kali ini saya ingin membahas tentang beretika dalam menggunakan media sosial. Saya sangat semangat membahas tentang ini karena hampir seluruh orang di dunia menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Hudsa juga mengeluarkan data tentang media sosial. Ada lebih dari 58,4% penduduk di dunia terhubung ke internet. Maka jumlahnya ada 4,62 miliar orang terhubung ke internet. Apakah dalam jumlah 4,62 miliar orang di dunia terhubung ke internet memiliki etika dalam menggunakan media sosial? Belum tentu. Menurut website resmi UNICEF, cyberbullying atau perundungan menggunakan media digital ada lebih dari 73% pelajar di dunia pernah mengalami bullying. Sangat mengerikan, bukan? Karena cyberbullying bukan hanya untuk orang dewasa, tapi banyak sekali anak-anak yang mengalaminya. Akibatnya, kurangnya percaya diri, ketakutan, anxiety, bahkan bisa berujung dengan bunuh diri. Ngeri sekali, bukan? Maka dari itu, kita penting sekali memiliki etika dalam bermedia sosial. Saya akan membagikan 5 tips beretika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, dilarang mengunggah data diri pribadi ataupun data diri orang lain. Lebih baik dicek kembali sebelum mengupload tentang apapun konten di media sosial supaya tidak terjadi kesalahan bahwa ada data diri yang kalian upload gitu. Gak bagus dong, nanti kalau misalkan seseorang yang menyalahgunakan data diri pribadi kalian ataupun kalau ada salah mengupload data diri orang lain atau kakak kalian, saudara, teman, itu bahaya banget. Jadi pastikan lagi jika ingin mengupload atau mengunggah sesuatu di media sosial, dicek lagi jika ada data pribadi, jadi nggak ada yang menyalahgunakan. Hal ini bisa sekali terjadi ataupun bisa tidak terjadi kalau kalian cek kembali sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, especially untuk ID card atau KTP atau yang seperti alamat rumah atau nomor telepon. Lebih baik jangan sampai diunggah ke media sosial. Hal-hal tersebut mudah sekali jika kita akan terdapat kejahatan. Kita tidak tahu siapa yang menonton, yang baca. Nah, maka dari itu untuk menghindari semua ini lebih baik di double check lagi sebelum mengupload ke media sosial. Tips yang kedua, dilarang menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Banyak sekali di media sosial berita-berita bohong atau hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang membuat pembaca jadi kebingungan, merasa tertipu, serta ketakutan. Ingin menyebarkan informasi ke keluarga, ke teman, atau ke saudara-saudara yang lain memang sangat baik. Tetapi lebih baik lagi di cross check atau dilihat terlebih dahulu apakah berita tersebut betul adanya dengan fakta atau tidak. Kamu diharapkan lebih waspada lagi dalam menerima informasi di media sosial, terutama dengan adanya berita-berita di media sosial tentang menjatuhkan pihak lain di media sosial hanya dengan hasil rekayasa belaka. Kamu juga diharapkan lebih cerdas lagi dalam menerima informasi yang kamu terima dari media sosial. Alangkah baiknya dicek terlebih dahulu apakah itu betul dengan fakta atau tidak sebelum menyebarkannya ke teman-teman atau saudara kalian. Tips nomor 3, jangan lupa mengapresiasi karya milik orang lain. Pada saat kita membuat konten, kita suka sekali mengunggah foto, video, atau menggunakan musik atau audio. Lebih baik kita pasang kredit untuk mengapresiasikan karya milik orang tersebut. Karena
Hal ini bukan hal sepele. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi, pemiliknya bisa saja menggunakan hak cipta ini. Selain menghindari kasus hak cipta, kita juga mulai belajar mengapresiasi karya milik orang lain. Siapapun pemiliknya, karya-karya tersebut, entah itu musisi ataupun pengunggah foto tersebut, mereka jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat karya yang lebih baik lagi loh. Kita pun ingin karya kita atau ide kita diapresiasi oleh orang lain. Maka mulai sekarang, marilah kita belajar mengapresiasi karya atau ide orang lain. Jauhkanlah meng-copy paste atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kita mulai belajar dari sekarang untuk menyebutkan kredit dan sumber karya-karya yang kita ambil. Tips yang keempat, memperhatikan gaya bahasa dalam menggunakan media sosial. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang sopan dan layak saat menggunakan media sosial. Hindari menggunakan kata multifrasa atau ambigu yang artinya nggak cuma satu. Kan orang mikirnya bisa yang lain ya. Nah, maka dari itu tolong dihindari bagaimanapun caranya menggunakan bahasa yang lebih layak dan sopan. Karena jika sampai ke audiens atau saat kita membuat konten, yang membaca kan nggak tahu bagaimana intonasi saat kita membaca, saat kita menulis. Mungkin untuk kita bahasanya baik, tapi untuk orang lain belum tentu bahasanya bisa ditangkap secara baik dan enak. Sebab dengan adanya kesalahpahaman komunikasi di media sosial ini bisa berdampak negatif antar pengguna media sosial. Banyak sekali kita lihat orang-orang menggunakan hates, kata-kata kotor beredaran di media sosial. Ayo, siapa yang suka bikin hate comments di media sosial? Yuk berubah dari sekarang. Kita coba untuk belajar lebih positif lagi dalam menggunakan komunikasi di media sosial. Banyak sekali kita lihat akun-akun fake atau akun bodong berkeliaran di media sosial hanya untuk mengujar kebencian di media sosial orang lain. Perihal tersebut, pemerintah tidak menganggap sepele. Demi ketertiban bermedia sosial dan ujaran kebencian, adanya Undang-Undang ITE Nomor 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian. Itu artinya kita tidak boleh sembrono atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak di media sosial. Walaupun kita berbeda pendapat dengan netizen lain, diharapkan sekali untuk menjaga diri, menghandle diri sendiri, mengkontrol diri sendiri dalam berkomentar atau menulis sesuatu di media sosial. Karena bukan kita aja yang melihat media sosial, bukan hanya orang dewasa, tapi banyak sekali anak-anak di media sosial. Sekarang anak SD aja udah punya handphone, udah punya Instagram, punya YouTube, punya TikTok. Alangkah baiknya kita menjadi seorang contoh untuk student, untuk pelajar-pelajar yang ada. Tips yang kelima, hindari penyebaran sara, pornografi, dan kekerasan. Kita sebagai manusia di bumi ini diwajibkan untuk menghargai sesama makhluk yang lainnya. Maka dari itu, jangan sampai menyebarkan sara, suku, agama, ras, pornografi, serta kekerasan ke media sosial. Biasakan menyebarkan hal-hal berguna dan menghindari konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto hasil kekerasan, korban kekerasan, ataupun kecelakaan lalu lintas yang ada. Karena kita hanya menambahkan kesedihan pada keluarga korban. Jadi tolong hindari itu dan kita akan menghindari hal-hal seperti itu. Untuk itu, marilah kita mulai menyebarkan yang lebih positif dan lebih bermakna lagi di media sosial. Jangan lupa hindari penyebaran sara, pornografi, dan kekerasan di media sosial. Dengan 5 tips tersebut, tidak menyebarkan data pribadi,
mengapresiasi karya orang lain, tidak menyebarkan hoax dan mengunggah kebencian, serta menggunakan bahasa yang baik, legas, dan sopan di media sosial, serta tidak menyebarkan sara, kekerasan, dan pornografi di media sosial, kita akan menjadi masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi dalam menggunakan media sosial. Semoga video dari saya kali ini 5 tips etika dalam bermedia sosial berguna untuk kalian semua dan berguna untuk masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, semoga kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.